Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat untuk bisa beribadah di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan tak terasa hari ini kita sudah memasuki yaitu puasa yang ke-9, dan insyaallah besok kita akan sama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan yang ke-10. Artinya sepertiga Ramadan insyaallah sudah kita lewati. Dan tentunya kita berharap ibadah bulan Ramadan di sepertiga awal ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertiga puasa di bulan Ramadan tahun ini sudah kita tunaikan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah puasa yang kita jalankan sudah berkualitas ataukah masih belum berkualitas? Dan tentunya semoga puasa kita di sepertiga awal bulan Ramadan ini menjadi puasa yang berkualitas. Namun apakah ciri-ciri puasa kita ini sudah berkualitas atau belum? Karena tentu hanya Allah lah yang tahu puasa kita ini berkualitas atau tidak. Namun setidaknya kita bisa mengikuti arahan dan petunjuk agar supaya puasa yang kita laksanakan 2/3 yang akan datang ini lebih baik daripada puasa sepertiga yang sudah kita laksanakan. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang luar biasa. Puasa itu pahalanya tidak dibatasi. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta Imam An-Nasa'i, kullu amal ibni Adam, setiap amalan manusia yudha'aful hasanatu asr, dilipat gandakan yaitu menjadi 10 pahala. Jadi setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'umi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi setiap amal kebaikan yang kita laksanakan itu dilipat gandakan ya menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa siyam. Allah berkata kecuali puasa. Jadi puasa itu tidak ada batasannya. Dari 10 sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih, bahkan juga bisa kurang dari 10 kali lipat. Kenapa? Karena as-saumu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu semakin berkualitas puasa seorang, maka akan semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan di sepertiga yang sudah kita lewati puasa kita sudah berkualitas, dan di 2/3 puasa yang akan datang ini semakin berkualitas puasa yang akan kita laksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mengurangi ataupun menambah kualitas puasa kita. Pada kesempatan kultum tarawih malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa cara ataupun beberapa kriteria agar supaya puasa kita lebih berkualitas. Di antaranya yang pertama yaitu ikhlas. Keikhlasan merupakan syarat sah diterimanya suatu amalan, apapun itu amalannya, apalagi amalan puasa. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat.
Sungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan juga dalam hadis riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena Allah, ya berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa kita. Ya, walaupun kita sedang bekerja dalam keadaan berpuasa, kita sedang beraktivitas dalam keadaan berpuasa, insya Allah kita ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sebetulnya belum seberapa kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena kebanyakan kita ya work from home, bekerja dari rumah. Ya, jadi tidak begitu sulit. Padahal sahabat-sahabat Nabi ya, di bulan Ramadan itu bukannya sekedar mencari nafkah, bahkan mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercatat kebanyakan peperangan yang dilakukan Nabi dan para sahabat itu terjadi di bulan Ramadan, wabil khusus yaitu perang Badar. Dan alhamdulillah Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya puasa kita berkualitas, maka yang kedua adalah hindarilah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Ya, bukan hal yang membatalkan. Kalau yang membatalkan tentu wajib kita hindari. Karena kalau kita melaksanakan perkara yang membatalkan puasa, bukan hanya tidak berkualitas puasa kita, tapi batal puasanya. Ya, dalam hal ini yang kedua, hindari hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ya, seperti apa? Memperbanyak tidur ketika puasa, ya, kemudian memperbanyak ya main game agar supaya puasa tidak terasa, nonton televisi, jalan-jalan dan lain-lain sebagainya, ya, yang tidak bermanfaat maka lebih baik ditinggalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri-ciri bagusnya keislaman seorang adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu isi ya ibadah kita di bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, banyak ibadah, banyak amal kebaikan, banyak aktivitas yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan yang lebih bermanfaat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya puasa kita berkualitas, bukan hanya lambung kita saja yang dipuasakan, bukan hanya hati saja yang dipuasakan, tapi seluruh organ tubuh kita juga perlu dipuasakan. Mata juga harus berpuasa. Kenapa? Karena mata satu-satunya alat penglihatan manusia. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, an-nadratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan itu merupakan satu dari sekian anak panah iblis, ya, yang sangat berbisa. Awalnya dari pandangan, kemudian bisa terekam dalam memori ketika melihat sesuatu ya yang tidak layak untuk kita lihat, maka akan selalu terekam dalam ingatan kita sehingga terbayang-bayang terus. Bahkan akan mengganggu kualitas puasa kita. Demikian juga dengan lidah kita. Puasakan lidah kita. Jangan banyak kita menggunjing orang, membuka aib orang, ya, mencaci maki orang lain, ya, karena itu tidak berkualitas. Demikian juga dengan telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota kita, mudah-mudahan bisa kita puasakan sehingga puasa kita lebih berkualitas. Mungkin itu saja sedikit ya nasihat dari kami agar supaya puasa kita berkualitas. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa di 2/3 Ramadan yang akan datang, dan semoga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum tarawih malam hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.